Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tanri Abeng. Dan ini adalah segmen terakhir. Kalau Anda menyimak di segmen sebelumnya, kami memberikan catatan bahwa Askes ini menjadi single fighter di bidangnya. Pak, kemudian Askes ini harus menciptakan pesaingnya, kompetitornya bagi dirinya sendiri. Nah, seperti apa tuh Pak? Nah, Kalau ini dari menarik, sisi ini manajemen? saya harus berdiri karena ini sangat menarik bagi saya. Jadi begini, pada prinsipnya semua badan usaha itu harus menciptakan keuntungan melalui nilai tambah, penciptaan nilai tambah, tapi itu diperoleh melalui suatu efisiensi. Nah, efisiensi itu tidak lain daripada ukuran satu badan usaha untuk bisa bersaing secara efektif. Bersaing secara efektif. Nah, Askes itu monopolis, jadi tidak mempunyai pesaing. Dan setiap badan usaha yang monopolis itu pasti tidak efisien karena nggak bisa diukur efisiensinya. Maka diciptakanlah suatu pesaing yang dinamakan harapan pelanggan ya. Itu diciptakan dan itu suatu kreasi yang menurut saya sangat inovatif sekali supaya seluruh atensi daripada manajemen karyawan itu bagaimana mengalahkan yang namanya harapan pelanggan itu, dan itulah kompetitornya. Jadi dengan demikian maka budaya daripada Askes sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi sosial selain korporasi adalah bagaimana mentransformasikan budaya daripada organisasi untuk selalu melihat bahwa ada pesaing. Dan pesaing itu tidak lain daripada harapan pelanggan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Jadi ini menurut saya sangat inovatif, sangat kreatif dan perlu ditiru oleh lembaga-lembaga yang monopolistis. Karena selagi perusahaan itu monopolistis dan tidak mempunyai katakanlah kompetitor ataupun mengalahkan kompetitor yang dalam hal ini adalah harapan pelanggan, maka dia tidak akan mungkin bisa betul-betul efisien. Jadi tepuk tangan kepada Askes. Oke, kalau kita bisa bicara mengenai harapan, saya ke Pak Andi nih Pak. Ini closing statement berarti harus singkat dan padat dan juga jelas. Apa yang menjadi harapan Kolpri untuk Askes? Ya, jadi seperti diketahui bahwa Askes selama ini memang klien utama dan pertama itu adalah pegawai negeri. 16 juta itu adalah pegawai negeri dan keluarganya. Itu harus dipahami juga. Yang kedua, tentu dengan pelayanan sekarang yang semakin baik, kita berharap bahwa ke depan ini tentu semakin baik. Tingkat kepuasan sekarang baru 87. Itu kan ada angka 100, tidak mungkin 100, itu angka Tuhan barangkali. Oleh karena itu paling tidak dia meningkat terus. Kita tidak ingin 87 itu turun, kan begitu. Yang ketiga yang saya mau katakan adalah Askes ini adalah bagian dari satu sistem. Di rumah sakit itu hanya subsistem di dalam rumah sakit. Oleh karena itu memang koordinasi dengan seluruh subsistem yang ada di rumah sakit itu harus lebih ditingkatkan. Dan kalau bisa, karena masyarakat pegawai negeri ini ada di pelosok desa dan sebagainya, barangkali rumah sakit di situ belum kerjasama dengan Askes. Ini barangkali juga yang perlu didorong supaya ada kerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih. Supaya pelayanan lebih merata begitu ya Pak ya. Oke, baik, jadi waktu kita singkat sekali Pak. Ya, terima kasih. Jadi semua dari customer kami sudah dengarkan, termasuk dari adik-adik mahasiswa yang belum menjadi customer Askes. Jadi sebagaimana Pak Tandri sampaikan tadi, untuk mewujudkan dan merealisasikan bagaimana Askes bisa mengalahkan kompetitor, yaitu customer expectation atau harapan dari pelanggan itu, maka ini diwujudkan dalam suatu moto, melayani pelanggan melampaui harapan. Jadi ini satu moto yang kedengarannya sepele, tetapi ini menjiwai setiap buka Askes untuk selalu melakukan itu. Dan bisa ternyata karena apa? Karena pelanggan kita adalah orang, manusia yang sama dengan kita. Kalau kita ingin pelayanan, kita ingin sama dengan kita. Kalau kita ingin pelayanan, nah setelah kita tahu apa yang kita inginkan, itulah yang diinginkan oleh pelanggan kita. Mari kita berikan itu. Oke, Pak Igede, terima kasih. Pak Tandri, apa yang menjadi pembelajaran manajemen kita malam hari ini? Kalau kita telah mendengarkan dari para peserta yang mendapat katakanlah atensi secara khusus dari Askes, maka saya berkesimpulan bahwa pertama, keberhasilan Askes adalah karena kepemimpinan yang dibangun oleh seorang yang memiliki kompetensi secara teknikal, dia dokter, profesional, dan yang tidak kurang pentingnya bahwa beliau mencintai pekerjaannya. He loves his job. Dia sampai kemana-mana.
Nah, yang kedua, BUMN yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi layanan sosial dan fungsi korporasi, membutuhkan manajemen yang memiliki seni menyeimbangkan fungsi itu secara dinamis dari tahun ke tahun agar sustainability dari badan usaha itu bisa tercipta. Nah, yang ketiga, badan usaha pada umumnya dapat menciptakan nilai tambah berupa profit yang bersumber dari efisiensi. Nah, efisiensilah yang menentukan posisi daya saing badan usaha. Dalam hal ini, karena Askes adalah institusi yang monopoli dalam hal ini, maka Askes menciptakan efisiensi itu melalui cara menciptakan pesaing sendiri, yaitu bagaimana mengalahkan harapan pelanggan. Nah, dengan demikian, maka bila moto ini bisa direalisir, maka Askes ataupun nanti namanya lain akan menjadi institusi yang efisien untuk menciptakan nilai tambah atau profit maupun layanan yang terbaik. Nah, tantangan manajemen Askes ke depan adalah melakukan transformasi dari PT Askes Persero sebagai korporasi menuju badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang struktur organisasi dan kepemilikannya berubah. Maka kunci daripada keberhasilan ke depan ini adalah apakah sistem manajemen dapat ditransformasikan sekaligus kultur korporasi yang sudah tercipta dapat diaplikasikan dalam institusi yang baru ini. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan itu bisa tercipta. Ya. Oke. Baik pemirsa, kalau kita menyimak, ini adalah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Kalau kita bicara soal Askes, melayani pelanggan melampaui batas, ya, melampaui harapan daripada masyarakat. Dan itu sudah terpenuhi. Dan pemirsa, kalau Askes bisa memberikan jaminan kesehatan untuk Anda, jangan lupa Andalah orang yang paling tepat untuk menjaga kesehatan Anda sendiri. Baik pemirsa, saya Rizka Ogi pamit. Sampai jumpa. Ya.